senantiasa kita kirimkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga, sahabat dan orang yang istiqamah mengikutinya. Oleh karena beliaulah Al-Quran yang diturunkan Allah pada kita di bulan Ramadan yang mubarak ini. Dengan bersolat beliaulah, maka sampailah nur dan petunjuk Quran ke hati saudari kita sebagai hudan wal furqan, sebagai petunjuk dan pembeda dari semua kitab yang ada sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri menjadi penanda berpisahnya kita dari bulan Ramadan, bulan yang telah menggembleng kita menjadi mukmin yang lebih baik. Surah Al-Baqarah ayat 183 menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat terdahulu supaya kalian bertakwa. Ayat tersebut menyatakan secara jelas bahwa output dihadirkannya puasa Ramadan adalah agar seorang mukmin dapat menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap orang mukmin untuk berusaha sekuat hati untuk mencapai tujuan tersebut. Jangan sampai semua ibadah dan amal kebaikan selama Ramadan tidak berbekas dan tidak berpengaruh apapun baginya di dalam kehidupan pasca Ramadan ke depannya. Surah Al-Furqan ayat 23 mensinyalir hal tersebut. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'un mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ada banyak hikmah dari ibadah di bulan Ramadan yang dapat kita aktualkan di kehidupan sehari-hari, khususnya hikmah puasa ini. Di antara hikmahnya ialah bagaimana kita dan orang yang berpuasa dapat menahan diri atau melakukan al-imsak. Kiranya hal ini terus kita aktualkan dalam setiap sisi kehidupan di luar Ramadan. Pertama, menahan diri dari segala sesuatu yang haram, sehingga kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal saja. Semua harus dipastikan kehalalannya, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, dan di antaranya ada yang syubhat, yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Hikmah kedua ialah menahan diri dari penyakit hati, seperti cepat marah, iri dan dengki, serta ghibah dan fitnah. Semua penyakit hati ini harus ditahan selama berpuasa, karena jika tidak, maka bisa menghilangkan pahala puasa bagaikan nyala api yang membakar habis panas kayu yang kering. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar, dan banyak orang yang mendirikan sholat malam tidak mendapat apa-apa kecuali kantuk karena begadang. Kam min as-sa'imin laisa lahu min sha'imin illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa lasar. Cobaan dan ujian terbesar umat manusia di era digital saat ini adalah tidak bisa menahan diri dari lisan virtualnya. Kadang seseorang berbeda sekali perilakunya di dunia nyata. Banyak ditemukan manusia yang mempunyai kehidupan yang ganda, yakni di kehidupan nyata ia dikenal sebagai pribadi yang baik, saleh dan santun, tapi kehidupannya di dunia maya berbeda sama sekali. Sepertinya orang tersebut memisahkan standar kebaikan dan kesalehan serta kesantunan. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, maka tidak akan ada nilai kebaikan di sisi Allah, meski dia meninggalkan makan dan minum. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hikmah ketiga ialah menahan diri untuk tetap istiqomah berperilaku jujur dan disiplin. Setiap orang pasti menjadi pribadi yang sangat jujur ketika dia berpuasa. Betapa tidak, meskipun tidak ada yang melihat ketika dia makan dan minum.
namun dia tidak sembunyi-sembunyi melakukannya, karena dia memiliki kesadaran yang paripurna bahwa ada Allah yang melihatnya. Sikap jujur inilah yang disebut al-ihsan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak. Ihsan ialah saat engkau beribadah pada Allah seperti engkau melihatnya, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka pastilah kamu sadar bahwa Allah tengah melihat. Orang berpuasa juga sangat disiplin dalam hal waktu. Sebelum maghrib datang, meskipun kurang dari 5 menit, seorang tidak mungkin akan berbuka. Begitu juga saat sahur, saat imsak telah tiba, maka apapun yang bisa membatalkan puasa akan ditinggalkannya. Minah yang bertakwa, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Namun dari semua yang telah diuraikan tadi, yang paling penting dan yang terpenting dari dalamnya bulan Ramadan selama sebulan penuh yang baru saja berlalu ini adalah diturunkannya Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk dan wasiat bagi seluruh umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Baqarah 185 berkata, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Di era disrupsi digital ini yang serba instan, cepat, dan menjadi puncak dari segala zaman peradaban manusia, di mana sulit membedakan yang mana benar dan yang mana yang tidak benar, yang mana yang hak dan yang mana batil, maka tidak ada jalan lain selain memilih Quran sebagai satu-satunya petunjuk dari Rabb Sang Maha Rahman dan Rahim, sehingga kita tidak jatuh dalam malapetaka dan bencana serta dosa dan kemaksiatan. Sejarah peradaban manusia mencatat, siapa saja yang hidup bersama Quran, maka dia akan menjadi makhluk yang termulia dari antara makhluk. Al-Quran dibawa dan diturunkan bersama Jibril alaihissalam, maka dia menjadi penghulu para malaikat yang terkemuka, dan dari seluruh malaikat dialah yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada manusia yang bernama Muhammad SAW, maka Rasulullah menjadi manusia dan Rasul paling mulia yang antara semua manusia, serta Nabi dan Rasul yang ada. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dinobatkan menjadi bulan yang paling mulia dan penghulunya para bulan. Al-Quran diturunkan pada suatu malam yang bernama Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau menjadi malam yang termulia, yang jika seorang mendapatkannya, maka seolah-olah dia telah beribadah kurang lebih 84 tahun, menjadikannya malam yang termulia dari seluruh malam yang ada. Pula Al-Quran diturunkan di tempat bernama Makkah dan Madinah, menjadikannya tempat paling mulia di muka bumi ini, tempat tersuci yang paling disukai dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beribadah di masjid pada 2 tempat dan kota ini, maka kita akan diganjar pahala 100.000 kali dan 1000 kali dari salat dan beribadah di tempat lain. Pendek kata, siapa yang ingin menjadi manusia milenial termulia di era digital ini, maka tidak lain adalah hiduplah bersama Quran, menjadikannya spirit dan ruh, senantiasa menjadikannya petunjuk, gaya hidup, cara hidup, dan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konten Quran hendaknya membumi di tanah dan negeri yang kita cintai ini, tumbuh bersemi di dada dan hati para pemuda dan pemudi, bangga mempelajari, menghafalkan, dan mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'amila." Sebaik-baik engkau manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jaminan Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah yang termaktub dalam Quran
dan semua yang menjadi larangannya dalam Al-Quran untuk dijauhi, dihindari dan tidak dilaksanakan semata-mata karena takut pada Allah, maka Allah akan memberikan garansi penduduk suatu negeri tersebut akan diberikan keberkahan dari arah langit dan bumi dan memberikan jalan keluar pada penduduknya dari kesulitan dan siksa akibat perbuatannya. Sebagaimana tegas dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura aminu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fahasnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat perbuatannya. Jadi jelas, jika Ramadan ini muaranya adalah takwa, maka jalan menuju takwa adalah dengan mengimani Al-Quran, sehingga keberkahan bagi pribadi, masyarakat, bangsa dan negara akan terwujud dalam bingkai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang pilihan ada pada diri kita menjadikan kuantum Quran ini sebagai the way of life, juga sebagai lifestyle, atau menjadikan media sosial yang mengalami disrupsi saat ini sebagai pilihan yang volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, ke arah perpecahan dan permasalahan serta ketidakharmonisan dalam berkehidupan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhirnya hanya kepada Allah pula kita kembalikan segala amaliyah Ramadan kita yang kita persembahkan untuk mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, dan semoga kita keluar dari Ramadan yang karim menjadi insan-insan yang bertakwa dalam bingkai petunjuk yang lurus dari Al-Quranul Karim, insyaallah. Pun kita berdoa semoga Ramadan kali ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir, sehingga Sang Rahman dan Rahim masih berkenan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan 1445 Hijriah yang akan datang. Amin, amin, amin ya muhibus sa'ilin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Barakallahu wa lakum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ajaba wa iyyakum min al-'ainin wal faizin wal maqbulina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mashhad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal muslimuna wal muslimatul hadirin, ittaqullah hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa la yanahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Rabbi habli minas shalihin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala